Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai momen gaya dan momen inersia. Mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA. Hal yang pertama kita harus tahu yaitu pengertian dari benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama bergerak. Benda tegar dapat mengalami dua macam gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Gerak translasi adalah gerak yang disebabkan gaya atau kita sebut dengan hukum Newton kedua. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang disebabkan momen gaya atau torsi dan menimbulkan percepatan sudut. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuk, baik diberi gerak gaya, dia bergerak ataupun dia diam. Kemudian untuk gerak translasi gampangannya adalah gerak ia bergeser seperti itu dan memiliki percepatan linear. Untuk gerak rotasi adalah gerak yang berputar. Nah, itu. Contohnya untuk gerak benda tegar yaitu kelereng. Kelereng adalah benda tegar karena ia tidak mengalami perubahan bentuk ketika ia bergerak maupun diberikan gaya. Ia dapat bergerak rotasi maupun translasi. Untuk bergerak rotasi, benda tidak harus berbentuk bulat. Boleh berbentuk apapun seperti kotak, segitiga, dan lain sebagainya, kubus. Kemudian contoh pada plastisin, ia bukan termasuk benda tegar karena ia dapat mengalami perubahan bentuk ketika ia bergerak. Selanjutnya yaitu momen gaya. Momen gaya atau torsi suatu titik didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya. Nah, contohnya itu ketika kita menggunakan kunci Inggris seperti pada gambar, menggunakan linggis, membuka pintu, menggerakkan ban, roda, dan lain sebagainya. Momen gaya dirumuskan sebagai tau sama dengan F cross R sin theta, di mana tau sendiri adalah torsi atau momen gaya, satuannya adalah Newton meter, F adalah gaya, satuannya Newton, R adalah jarak gaya ke poros, satuannya meter, dan theta adalah sudut yang terbentuk antar F dan R, satuannya adalah derajat. Nah, kemudian adalah arah torsi. Arah torsi pada gambar di sini kita bisa menjelaskan mengenai aturan tangan kanan dan aturan skrup. Di sini kalau kita belajar terkait perkalian cross, jika R cross F, dia akan mengarah ke tau. Jadi kalau I bergerak ke J, maka resultannya adalah K, seperti itu. Sama seperti aturan skrup juga, ketika ia digerakkan searah jarum jam, dia akan bergerak ke atas kalau di sini. Jadi di sini torsi kalau bernilai positif jika arahnya berlawanan jarum jam, dan torsi negatif jika arahnya searah jarum jam. Contoh soal, sebuah kunci Inggris digunakan untuk membuka baut. Jika panjang kunci Inggris dari baut sampai posisi genggaman tangan adalah 15 cm, tentukan besar momen gaya yang terjadi. Nah, di sini dapat ketahui porosnya adalah baut itu sendiri, kemudian lengannya atau panjang dari jarak gaya ke poros itu 15 cm, kemudian F-nya atau gaya yang diberikan adalah 80 Newton,
Sedangkan sudut yang dibentuk antara F dan R adalah 30 derajat. Maka tau sama dengan F cross R sin theta. F-nya adalah 80 Newton, sedangkan R-nya kita konversi ke meter menjadi 0,15 meter sin 30 derajat. Hasil tau atau momen gaya sama dengan 6 Newton meter. Selanjutnya, momen inersia. Momen inersia adalah kelembaban benda untuk berputar. Jadi di sini momen inersia adalah keengganan benda untuk berputar. Nah, kalau semakin besar masanya benda, dia akan susah untuk berputar. Kemudian jika R, jari-jari atau jarak partikel ke poros semakin jauh, maka dalam menggerakkannya dia juga enggan untuk berputar. Kemudian K di sini adalah koefisien momen inersia, itu adalah bentuk atau posisi poros dalam benda tersebut. Di sini dirumuskan I atau momen inersia sama dengan K M R kuadrat. Untuk K nanti bisa kita lihat pada tabel seperti pada batang silinder poros melalui pusat. Di sini I-nya adalah 1/12 ml kuadrat. Di sini disimbolkan L, L atau R, K-nya adalah 1/12. Untuk batang silinder poros melalui ujung, K-nya adalah 1/3. Dan di sini sampai bola tipis berongga, K-nya adalah 2/3. Baik, untuk contoh soal, dua buah partikel dengan M1 sama dengan 0,1 kg dan M2 sama dengan 0,2 kg. Tentukan momen inersia yang dialami benda jika diputar bersama. Nah, di sini kita cari besar dari momen inersia 1 dan momen inersia benda 2. Untuk momen inersia 1 yaitu M1 R1 kuadrat, M1-nya adalah 0,1, R kuadratnya adalah 20 cm. Untuk momen inersia benda 2, M2-nya adalah 0,2 kg dan R-nya adalah 30 cm. Kita konversikan pada satuan internasionalnya. Untuk massa tetap di kilogram dan untuk R kita ubah ke meter. Maka menjadi I sama dengan 0,1 kali 0,2 kuadrat ditambah 0,2 dikali 0,3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,004 ditambah 0,018. Hasil resultan momen inersia yaitu 0,022 kg meter kuadrat atau meter persegi. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai momen gaya dan momen inersia. Pada bab selanjutnya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini.